Jadi apa namanya guru kan, tidak tergantung pada agama. Saya juga hari ini mau mengatakan kepada Pak Menteri, saya sudah bosan bicara seperti ini. Karena apa? Saya pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya minta data. Sekarang yang namanya sekolah penggerak itu dianggap adalah sebuah inovasi yang luar biasa. Tapi sebelumnya ada sekolah rujukan. Sebelumnya ada rintisan sekolah bertaraf internasional. Sebelumnya ada sekolah inti yang intinya cuma Jika suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, di dalam dunia pendidikan itu harusnya diberi kenyamanan, diberi ketenangan. Karena apa? Karena pendidikan itu seperti menanam tumbuhan yang perlu dipelihara unsur haranya, harus dipelihara iklimnya, cuacanya, penyinarannya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu jangan diganggu dulu pendidikan itu, jangan sebentar-sebentar berubah kurikulum Merdeka Belajar yang sebelumnya adalah kurikulum 2013 atau kurikulum KTSP, terus saja dirubah-rubah sehingga guru itu bingung kapan waktunya untuk memperhatikan anak. Belajar untuk konsep-konsep baru juga siap mau diajarkan tiba-tiba berubah lagi. Inilah barangkali permasalahan. sebelumnya ada sekolah inti yang intinya cuman mengambil sebagian kecil dari sekolah yang sudah baik dikasih uang banyak-banyak kan begitu. Sekarang ada guru penggerak, sebelumnya ada guru inti, ada guru pembelajar, ya kan? Sekarang ada asesmen nasional. Dulu ada ujian nasional, zaman saya panas, zaman ibu saya ujian negara. Tapi bisa kita bandingkan asesmen nasional, anggarannya itu 500 miliar. Begitu ada pandemi COVID, pembelajaran langsung virtual. Untungnya masyarakat kita itu dulu pernah diajari ada RSBI yang serba elektronika pada saat itu. RSBI berimbas kepada SSN dan seterusnya sehingga apa yang terjadi Jadi kan benar, semuanya bisa business as usual diselesaikan with more money. Saya pernah bicara langsung dengan kepala BSKAP Kemendikbud. Saya mengatakan, kok anak kita tuh diukur terus. Kalau dahulu kan perubahan kurikulum itu 10 tahun baru kemudian dilihat hasilnya. Jangan seperti sekarang, perubahannya terlalu cepat sehingga tidak bisa dilihat hasilnya. Berguru kepada peristiwa pandemi, sekolah-sekolah kita itu kan semuanya tanggap ya, sehingga bisa belajar di rumah dengan cara seperti itu. Kan itu sebenarnya hasil dari PBN Jika sebelumnya, bahwa di luar negeri itu sudah pada bisa membuat robot seperti tampak di video ini. Begitu juga dengan mobil listrik, kemudian pesawat terbang dan lain sebagainya. Kan di Indonesia juga sudah bisa membuat robot. Perguruan tinggi di kita sudah banyak yang membuat robot. Bahkan SMK saja mengeluarkan mobil pada saat itu. Oleh sebab itu dievaluasi dan jangan diganggu. Harus diseragamkan secara nasional. KTSP itu kan udah bagus. Salah satu contohnya memberi kesempatan kalau sekolahnya itu sudah bagus, silahkan mengembangkan untuk bersaing dengan sekolah di luar negeri seperti partnership dulu di zaman RSBI itu salah satu contoh diantaranya. Jangan sampai sekolah yang ada di pedesaan yang tidak punya bangunan disamakan, distandarkan di ujian nasionalkannya seperti itu. Harusnya ya sudah, yang sudah maju mah biarkan saja, bahkan berkompetisi untuk percontohan nasional. Jangan diganggu. Tinggal memperhatikan pemerataan untuk sekolah-sekolah tertinggal di pinggir. Dan ini sebenarnya kan sudah dipikirkan, sudah banyak diusulkan oleh anggota dewan dari beberapa partai itu yang sudah berkunjung ke daerah. Itu tinggal manajemennya. Nah, lagi-lagi manajemennya. Jangan sampai berdiri sendiri.
Ada organisasi PGRI, ada organisasi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, ada musyawarah guru mata pelajaran, ada pengawas sekolah. Itu semuanya diajak bicara dalam suatu manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai membuat kebijakan itu di belakang meja. Ini yang berbahaya. Karena apa? Jika suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja ya waktu kehancurannya itu. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama ilmu manajemennya dipakai. Manajemen itu kan merupakan suatu sistem kait-mengkait. Jangan sampai berdiri sendiri. Yang tahu tentang genting bocor itu adalah orang yang mengelola tentang itu. Seperti halnya juga pertamanan, maka tukang taman yang lebih tahu. Maka jangan sampai orang yang melihat dari jauh mengurusi taman. Ya, orang tukang taman itu tahu pengairannya, unsur hara yang dikandung di dalam tanah, kemudian penyinaran di lingkungan karena rimbun yang mengakibatkan sinarnya itu terhalangi dan sebagainya. Tukang taman lebih tahu itu. Makanya jangan sampai orang yang memantau dari kejauhan diberi kepercayaan tanpa mengajak bicara orang yang ada di taman itu. Demikian barangkali. Tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian Pak Menteri itu sudah punya karya. Punya karya yang eksistensinya bisa dipertanggungjawabkan. Gojek itu suatu karya besar dari hal kecil yang terus didalami. Akhirnya seperti halnya juga karya besar Facebook yang mendunia dari negara lain nembus ke seluruh pelosok. Begitu juga dengan Gojek yang dikerjakan secara telaten dan akhirnya booming. Itu salah satu contoh bukti bahwa suatu pekerjaan itu memerlukan ketenangan. Maka karena keberhasilannya Pak Menteri Pendidikan kita atau Mas Menteri Nadiem ini perlu ditularkan. Untuk orang-orang daerah yang hidup di daerah pertanian, biarkan berimprovisasi dengan pertaniannya hingga menghasilkan produk dan layak dijual ekspor ke luar negeri. Begitu juga orang-orang yang di dalam kota, KTSP itu sudah tepat ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tinggal bagaimana kita melanjutkannya. Kita salut sama Pak Menteri Pendidikan kita ya, atau Mas Menteri Nadiem Makarim ini karena sudah punya karya. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya di dalam dunia pendidikan kita. Contoh lain yang perlu dukungan dari pemerintah seperti aplikasi simbolik karya No Sabrang dari grup band Leto itu yang jurusan matematika dan jurusan psikologinya dari kuliah di UGM itu sudah menghasilkan karya pesaing Facebook sesungguhnya. Hanya kalau Facebook itu hanya untuk hiburan dan main-main, sedangkan aplikasi simbolik itu semua yang diupload, semua yang di-share oleh peserta-peserta atau anggota simbolik itu akan bisa diklasifikasikan dia itu sebenarnya cocok di dalam dunia apa. Karena data-data yang dia kirim, dia share tiap hari itu bisa dimanfaatkan sebagai database. Itulah bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan ini. Ini kan karya anak bangsa. 400 timbangan itu hanya mengacaukan anggarannya PBB, APBN ya. Ngapain Anda bangga dengan itu Pak Menteri? Yang berikut, tunjangan profesi guru tolong diperhatikan Pak Menteri. Daratan Sumba, Daratan Timur masih banyak persoalan. Ya. Terus PIP, kembali lagi. KIP, pertanyaan saya. Tahu nggak Pak Menteri, kira-kira berapa lagi anak miskin yang belum dapat PIP? Ya, tahu nggak Pak Menteri? Berundungan pertanyaan dari anggota Dewan ke Mas Menteri ini tentu saja melelahkan. Tapi karena ini adalah sebuah manajemen,
Mas Menteri itu tinggal mengontek saja organisasi-organisasi yang ada. Apakah itu PGRI, apakah itu Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, apakah itu APSI atau Asosiasi Pengawas Indonesia, MKKS dan lain sebagainya, itu kan bisa dimanfaatkan lewat jalur-jalur yang tertib, walaupun tentu saja harus ada sidak ya, klarifikasi, tidak melalui pemerintah yang ada saja. Gonta-ganti kurikulum itu nggak ada yang salah, tapi cuman pertanda kalau tidak waras saja kan gitu. Lanjut slide-nya. Yang menyampaikan ini bukan Indra Karismiaji tapi Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan yang namanya ketidakwarasan itu adalah melakukan hal yang sama dan berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda.